Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Sari dengan NIM 19130160 dari kelompok 5. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya barusan. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, tentang pengertian lembaga kemasyarakatan. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu lembaga dan apa itu kemasyarakatan? Baik, di sini saya akan menjelaskan lembaga merupakan badan atau instansi atau juga bisa disebut sebagai organisasi. Sedangkan kemasyarakatan adalah perihal atau tentang masyarakat, di mana masyarakat itu merupakan sekumpulan manusia atau bisa disebut juga dengan makhluk hidup. Nah, selanjutnya pengertian dari lembaga kemasyarakatan itu sendiri. Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan sesuai pada kebutuhan dalam kehidupan masyarakat yang apabila dilanggar, dia akan dijatuhi sanksi. Nah, sampai sini apakah teman-teman paham apa itu pengertian dari lembaga kemasyarakatan? Selanjutnya yaitu tentang fungsi lembaga kemasyarakatan. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan ini memberikan pedoman bagi anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertingkah laku, bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan-kebutuhan. Nah, yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial, atau bisa disebut juga dengan social control, yang artinya sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Nah, sampai di sini, apakah teman-teman bisa mengerti apa itu pengertian lembaga kemasyarakatan dan fungsi lembaga kemasyarakatan? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe lembaga kemasyarakatan. Sebelum saya menjelaskannya, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah teman-teman mengetahui apa saja tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut? Nah, di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe lembaga kemasyarakatan tersebut. Yang pertama, lembaga kemasyarakatan berdasarkan nilainya. Nah, lembaga kemasyarakatan berdasarkan nilainya ini terbagi menjadi dua, yaitu lembaga sosial primer atau bisa disebut juga dengan basic social institution, di mana ini merupakan lembaga sosial yang bersifat mendasar dan pokok. Contohnya yaitu terdapat pada kaidah agama, kaidah kesusilaan, kaidah kesopanan, dan kaidah hukum, seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian lembaga kemasyarakatan sekunder atau subsidiary social institution, yaitu lembaga sosial ini dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat. Contohnya yaitu tentang lembaga pariwisata. Nah, selanjutnya, lembaga kemasyarakatan berdasarkan perkembangannya terbagi juga menjadi dua. Yang pertama, Creative Social Institution, di mana lembaga ini merupakan lembaga yang tidak sengaja tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat. Contohnya yaitu lembaga pernikahan, lembaga agama, dan lembaga hak milik. Nah, yang kedua, lembaga Enacted Social Institution, di mana lembaga ini merupakan lembaga yang sengaja dibentuk untuk mencapai suatu tujuan. Nah, contohnya seperti lembaga ekonomi yang memiliki fungsi untuk mengatur berbagai bentuk kegiatan seperti kegiatan produksi dan konsumsi di dalam masyarakat. Nah, sampai di sini apakah teman-teman bisa mengerti tipe-tipe lembaga yang sudah saya jelaskan? Nah, selanjutnya lembaga berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat. Yang pertama, approved atau social sanctioned institution, di mana lembaga ini dapat diterima dan diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat. Contohnya, lembaga kesehatan, lembaga transportasi, serta lembaga perdagangan. Selanjutnya, unsanctioned social institution, yang mana
lembaga ini tidak diakui oleh keberadaannya oleh masyarakat karena dianggap meresahkan anggota masyarakat. Contohnya jaringan terorisme atau kelompok yang mengancam masyarakat. Nah, apakah teman-teman mengerti tentang tipe-tipe lembaga kemasyarakatan berdasarkan sudut penerimaan oleh masyarakat? Nah, yang keempat, lembaga sosial berdasarkan fungsinya. Yang pertama, operative social institution, yang merupakan lembaga yang memiliki tugas dan menghimpun pola maupun cara untuk mencapai tujuan dari suatu lembaga. Contohnya, lembaga pertanian, lembaga industri, dan berbagai lembaga lainnya. Yang kedua, regulative social institution, yang mana lembaga sosial ini memiliki tugas untuk mengawasi adat di lingkungan masyarakat. Contohnya, lembaga pengadilan serta lembaga dalam kejaksaan. Nah, yang terakhir, yang kelima, lembaga sosial berdasarkan penyebarannya. Di sini juga terbagi dua. Sebelum masuk ke tipe-tipe lembaga kemasyarakatan yang kelima, apakah teman-teman sudah paham dari penjelasan saya dari tipe-tipe lembaga kemasyarakatan dari yang pertama sampai yang keempat tadi? Nah, baiklah. Sekarang kita masuk ke lembaga yang kelima. Lembaga yang kelima yaitu tentang lembaga kemasyarakatan berdasarkan penyebarannya. Nah, di sini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, General Social Institution, yang mana lembaga sosial yang ada di dalamnya itu hampir seluruh masyarakat atau bersifat universal. Contohnya seperti lembaga agama. Nah, yang kedua, Restricted Social Institution, di mana ini berdasarkan kepentingan kelompok, kelas maupun golongan tertentu yang kemudian dapat membangun suatu ciri serta tidak dapat diterapkan pada golongan, kelompok maupun kelas lain. Contohnya, lembaga yang menjadi cerminan untuk kearifan lokal di suatu daerah dalam adat istiadat, seperti organisasi pengairan di Bali. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelompok-kelompok sosial. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu kelompok sosial, apakah teman-teman tahu apa itu kelompok sosial? Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Kelompok sosial adalah himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling ketergantungan dengan sadar dan tolong menolong. Nah, ini juga bisa dikatakan hubungan timbal balik yang saling memengaruhi, juga suatu kesadaran untuk saling tolong menolong. Sampai di sini apakah teman-teman paham apa itu pengertian dari kelompok-kelompok sosial? Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan syarat kelompok sosial. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu apa saja ciri-ciri dan syarat-syarat kelompok-kelompok sosial tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama yaitu terdapat dorongan atau motif yang sama antar individu dengan individu yang lainnya. Dan yang kedua, terdapat akibat interaksi yang berlainan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan rasa dan kecakapan yang berbeda-beda dalam individu yang terlibat di dalamnya. Dan yang ketiga, penegasan dan pembentukan struktur atau organisasi kelompok yang jelas dan terdiri dari peranan-peranan dan kedudukannya masing-masing. Yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok untuk mencapai tujuan yang ada. Yang kelima, berlangsungnya suatu kepentingan. Dan yang terakhir, adanya pergerakan yang dinamik. Nah, sampai di sini apakah teman-teman paham ciri-ciri dari kelompok-kelompok sosial tersebut? Selanjutnya yaitu syarat-syarat kelompok sosial. Yang pertama, setiap anggota kelompok tersebut harus sadar bahwa dia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan.
Yang kedua, adanya hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Hubungan timbal balik di sini yang dimaksud adalah komunikasi ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh anggota-anggota kelompok itu sehingga hubungan antara mereka bertambah dan bertambah erat satu sama lainnya. Kemudian faktor tadi itu merupakan nasib yang sama atau kepentingan yang sama atau orang tersebut mempunyai tujuan yang sama terhadap suatu kelompok yang dibentuknya. Yang terakhir, kelompok tersebut harus berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Baiklah, itu tadi bagian dari ciri-ciri dan syarat-syarat kelompok sosial. Apakah teman-teman paham ciri-ciri dan kelompok sosial? Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.